Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Nahsyuru akan kami menggiring Allah, menggiring orang-orang pendosa-pendosa itu akan digiring di padang mahsyar setelah ditiup trompet yang kedua, sangkakala yang kedua, kemudian mereka bangkit, kemudian digiring dalam keadaan orang-orang jahat ini, pendosa-pendosa ini zurqa. Zurqa ini adalah biru. Biru. Jadi ternyata warna biru ini warna menyeramkan. Orang dipukul memer jadi biru. Wajahnya dihajar habis biru. Membiru. Ini gambaran tentang suasana yang mengerikan di padang mahsyar yang mereka ketakutan dan mereka ketakutan sehingga dikiring wajah-wajah mereka adalah tampak biru. Zurqa. Menyeramkan. Artinya dalam keadaan dia tidak baik-baik. Bukan seperti yang lainnya. Ada hamba yang digiring di padang mahsyar laksana kilat. Sekejap, bahkan dikatakan padang mahsyar yang puluhan ribu tahun. Itu hanya dilewati oleh orang-orang pilihan Allah, para kekasih Allah. Dirasakan oleh mereka seperti ma baina dhuhri wal asri. Seperti di antara waktu zuhur dengan asar. Singkat sekali. Seolah-olah baru dikumpulkan, tiba-tiba sudah di tengah-tengah surga. Nah inilah orang-orang yang beriman. Tapi yang a'rada, yang berpaling dari Al-Quran, dia ketakutan di padang mahsyar, kebingungan. Tidak ada tanda kalau ini ke arah barat, atau ini ke arah timur, ini menuju kemana, enggak ada. Kalau bahasanya seperti orang diiteri, dia ayak. Kalau ada ibu-ibu dulu, zaman dulu dengan satu namanya tampah begitu, yang bulat begitu, kemudian kita ada padi atau apa, kemudian kita gerak-gerakkan begitu, kita putar begitu. Ya begitulah keadaan orang di padang mahsyar, sebab ke barat dan ke timur sama-sama enggak ada tandanya. Sama-sama enggak jelas arahnya mau kemana ini, cuman tiba-tiba mereka pada akhirnya dihadapkan kepada jembatan Shiratal Mustaqim. Di antara mereka ada yang melihat tapi kecil banget dan dia harus melewatinya sehingga tidak lama kemudian pun juga akan kecebur ke neraka. Ada lagi yang sama sekali tidak melihat tapi kenapa disuruh masuk dan berjalan lalu kecebur ke neraka. Sehingga ada lagi yang berjalan dengan merangkak kelihatan tapi kecil banget, akhirnya di pertengah jalan sudah diambil oleh, disebutkan di kiri kanan sirat itu adalah ada besi-besi yang seperti yang bergigi, lalu akan mengambil orang-orang yang melewatinya. Ada yang melihat jalannya agak gede, tapi kenapa kok dia masih ketakutan? Ada yang dibukakan jalannya lebar sekali dan dia berjalan seperti orang lari kencang. Ada lagi orang yang berjalan seperti orang naik kendaraan. Bahkan ada orang yang melewati padang mahsyar seperti kilat. Semoga Allah menjadikan kita melewati Shiratal Mustaqim laksana kilat. Sehingga menjadikan tampak dan tidak tampaknya jembatan tersebut adalah amal kita. Pendosa-pendosa tidak akan melihat karena harus merasakan neraka. Yajin sisrun mamdudun ala matni jahannam. Mereka menyebutkan adalah satu jembatan yang ditegakkan di atas jahannam. Yang enggak bisa nyebrang, terjerumus masuk ke dalam neraka. Ini kemudian di saat mereka digiring, belum sampai ke neraka, di saat digiring, itu Anda sudah merasakan tersiksa. Panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Karena bumi itu diganti oleh Allah menjadi bumi yang putih. Bangunan yang selama ini kita saksikan rata semua tidak ada. Dirubah menjadi hamparan semuanya. Enggak ada pepohonan-pepohonan untuk kita bisa berlindung. Enggak ada pos gubuk-gubuk, tidak. Semuanya bayangkan, putih. Semuanya putih. Bagaimana tidak membingungkan? Saya tadi dari sana atau mau ke sana? Itu enggak sadar. Cuma noleh begini sudah bingung, kok sama-sama dan bingung. Kemudian dikatakan matahari sejengkal di atas kepala kita. Mengerikan. Jadi suasana sangat menakutkan. Dan orang berjalan bermacam-macam. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai mata kakinya. Ada tenggelam dalam keringatnya sehingga berjalan pun kerepotan sampai lututnya. Ada tenggelam sampai pinggangnya. Ada tenggelam sampai lehernya. Ada yang sudah mencapai mulutnya
sehingga ia pun kerepotan sambil berjalan sambil menghindar dari tenggelam di dalam keringat dan seterusnya. Itu keadaan di padang mahsyar. Akan tapi di sana ternyata ada manusia-manusia pilihan istimewa yang tidak seperti yang lainnya. Bagi mereka padang mahsyar adalah hanya sekedar lewat saja. Melewati begitu, dan bagi mereka ada tidak merasakan beban, tidak merasakan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang jika bersalah di dunia bergegas untuk tobat sehingga sudah tidak ada sisa dosa lagi. Sehingga dimulai di alam barzah pun sudah menikmati nikmat barzah. Di saat dibangkitkan pun bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan banyak atau di antara mereka ini mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilli. Yang tidak ada perlindungan kecuali dari aku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi perlindungan. Ini keindahan sebagian para kekasih-kekasih Allah. Maka lihat, harus kita yakini ini semua akan terjadi. Kemudian setelah kita membangun keyakinan yang kuat, buatlah persiapan. Bagaimana agar kita nanti di saat berada di padang mahsyar, kita tidak menemukan sesuatu yang memberatkan bagi kita. Yang ada adalah perjalanan singkat menuju surga, tidak menakutkan. Ini perlu amal yang banyak, perlu tobat yang banyak. Kemudian kisah mereka yang digiring, kisah mereka yang digiring. Di padang mahsyar orang-orang mujrimin, pendosa-pendosa, pelaku-pelaku kejahatan, perusak-perusak kemanusiaan. Maka dia digiring dengan keadaan wajah mereka yang menyeramkan, warnanya biru. Birunya orang ketakutan, birunya orang tersiksa dan seterusnya. Kemudian di antara mereka yatahafatuna bainahum in labithtum illa ashra. Di antara mereka berbisik sambil ngomong. Karena perjalanannya dikatakan puluhan ribu tahun. Di padang mahsyar lebih dari 50.000 tahun dan sehari di sana beda. Ribuan tahun di padang mahsyar. Bukan, di samping itu lihat, dalam keadaan capek. Orang capek biarpun 2 menit lama banget. Kapan selesai? Jadi seperti itu. Kalau kita berada di sebuah tempat tidak nyaman, 10 menit kayak 1 jam. 1 jam kayak sehari. Sehari kayak sebulan kalau tidak beres-beres. Maka jangan sampai hidup kita ini hidupnya orang yang capek. Maka pastikan kita selalu punya kelapangan hati. Menerima apa yang Allah berlakukan. Jadi yang ada nyaman. Di rumah keluarga indah nyaman. Jadi begitu indah dalam keluarga nggak terasa. Waktu berlalu. Tapi kalau rumah capek, Masya Allah. Berantem sama suami. Berantem sama istri. Capek hidup. Bertemu 5 menit saja kayak 1 jam. Maka begitu keadaan di padang mahsyar. Karena seseorang, dia dalam keadaan capek, merasakan ketidakenaan di padang mahsyar. Dengan mataharinya, dengan keringatnya, dengan suasananya. Maka waktu biarpun baru-baru belum lama sudah terasa lama. Apalagi memang sesuatu yang betul-betul lama. Lama betul. Perasaan lama ditambah lama yang sesungguhnya. Lama dan lama. Sehingga di saat mereka bercerita tentang kehidupan dunia, kita di dunia kayak apa ya? Ngomong di antara mereka. Kayak 10 hari tok. Kayak sebentar banget. Jadi melihat keadaan di padang mahsyar, mereka mengingat keadaan di dunia. Ternyata di dunia yang mereka lewati adalah sangat sebentar. Maka yang ada penyesalan yang luar biasa. Kenapa sebentar aja aku kok susah patuh kepada Allah? Dan ini termasuk kasih sayang Allah kepada kita untuk tunduk patuh beribadah hanya dalam tempo 70, 80, 90, 100. Bukan selama-lamanya. Akan tapi kita suruh bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian setelah itu kita memetik pahalanya. Nah ini seharusnya dengan ini kan kasih sayang Allah. Untuk berjuang di dalam hidup kita yang sudah terbatas ini. Untuk menggapai kebahagiaan yang tidak berbatas. Yang tidak berbatas. Terus sepanjang masa. Di akhirat nanti. Nah ini. Orang-orang yang dalam dosa. Kekejaman, kekejian. Dalam kemaksiatan. Maka dia menemukan sesuatu yang memberatkan. Di padang mahsyar. Yatakhafatuna bainahum.
Kalau berjalan sampai yang bisik. Berapa tahun kita di dunia? Ingat enggak? Kayaknya baru 10 hari, sebentar banget di dunia ya. Iya sih, sebentar banget ya. Kenapa kita tidak patuh? Sebentar banget. Jadi dunia yang ia lewati sampai 90 tahun itu terasa sebentar sekali. Sampai ditanya berapa hari? Kayaknya 10 hari saja sih, terasa 10 hari. Ini. In labithum illa ashra. Sepertinya kalian itu tidak tinggal di mana? Di dunia kecuali hanya 10 hari saja. Singkat. Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yakulun. Tentu Allah lebih tahu apa yang mereka katakan. Mereka perkataan yang tidak berguna lagi. Itu kan penyesalan yang tidak ada artinya. Kenapa cuma 10 hari saja waktu yang singkat kita nggak patuh. Sholat pun ternyata sehari cuma 5 waktu, bukan 24 jam suruh sholat semuanya. 5 waktu pun hanya mengambil beberapa menit, 3-4 menit satu sholat. Ternyata dari waktu yang 24 jam hanya untuk Allah sholat 25 menit, nggak sampai 20 menit cukup. Tapi kenapa aku tidak mau? Maka penyesalan di atas penyesalan terus. Nahnu a'lamu bima yakulun. Allah Maha tahu apa yang mereka bincangkan, mereka omongkan, mereka bisikkan di antara mereka. Idh yakulu amthaluhum tariqatan. Nah, ada yang berkata di antara mereka yang paling benar di dalam memaparkan, merasakan, menyampaikan di antara mereka amthaluhum, yang paling benar pendapatnya tuh ngomong apa? In labithum illa yauma. Kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya 1 hari. Wah, lebih sempit lagi. Maka yang paling benar yang mengucapkan di padang mahsyar nanti adalah yang mengatakan hidup dunia sangat singkat. Karena memang betul dibanding tersiksanya mereka sangat singkat. Disitulah maka semakin kuat penyesalannya. Ya Allah, suruh sebentar aja nggak mau sih. Akhirnya jadi gini, coba kita sabar sebentar di sana. Gitu. Coba kita sabar sedikit. Coba kita bertahan sedikit. Karena mereka tidak bertahan dengan menjaga selama tempo yang sangat terbatas, maka mereka akhirnya menyesal. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.